Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini terjawab selamat untuk P1 ya. Menurut admin itu aman Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di sini kita bisa mendengar langsung ya komitmen Mas Nadiem dalam program P3K tahun 2023. Jadi belum juga ya P3K tahun 2022 selesai, tapi Mas Nadiem sudah melangkah selangkah lebih maju, yang mana beliau itu sudah punya komitmen ya, yang tentunya sudah disetujui juga, direstui oleh Bapak Jokowi terkait komitmen Mas Nadiem dalam program P3K Guru tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke berita pertamanya. Di sini Bapak Ibu tentunya ya sudah mendengar ya, atau sudah memahami bahwa ada 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K yang sudah disampaikan oleh Mas Nadiem, dan tentunya hal ini juga sudah disetujui oleh Pak Presiden ya. Tentunya sisa dieksekusi oleh Kemendikbud dan pemerintah terkait P3K Guru di tahun 2023 nantinya. 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K. Di sini yang pertama Bapak Ibu ya, pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Nah, poin pertama inilah yang berpotensi ya meluluskan semua pelamar P1 yang tidak mendapatkan formasi di tahun 2022. Kenapa? Ada banyak guru P1 yang belum mendapatkan penempatan. Salah satu penyebab utamanya yaitu tidak adanya formasi, atau formasi yang diajukan Pemda tidak banyak alias sedikit Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, nantinya di tahun 2023 sudah ada langkah antisipasi yang sangat tepat yang akan diterapkan oleh Mas Nadiem, yaitu ketika misalkan hingga Maret 2023 ternyata Pemda itu tidak bisa mengajukan formasi secara 100%, nantinya Kemendikbud atau dalam hal ini pemerintah akan langsung melengkapi jumlah formasi yang masih kurang itu sendiri, sehingga secara otomatis kalau hal itu terjadi, berapapun kebutuhan P3K Guru itu bisa tercover semuanya, asalkan pemerintah betul-betul melaksanakan yang poin pertama ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kebijakan yang kedua adalah Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi P3K. Ini juga ketika ini sudah dipayung hukumkan Bapak Ibu ya, dalam hal ini sudah ada payung hukumnya, maka secara otomatis tidak ada lagi keraguan-raguan dari Pemda untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Karena kalau misalkan gaji dan tunjangan P3K itu sudah lebih spesifik, artinya ada aturan khusus yang mengatur, maka secara otomatis Pemda itu bisa leluasa dalam mengajukan formasi tanpa dibayang-bayangi tidak ada anggaran. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang ketiga adalah dana spesifik untuk pengangkatan P3K hanya akan ditransfer ke Pemda saat pengangkatan sudah terjadi. Nah, inilah 3 paket kebijakan Bapak Ibu ya yang akan diambil Mas Nadiem di tahun 2023. Dalam hal ini itu tentunya sangat berpotensi ya, sangat berpotensi untuk meluluskan semua P1 kalau ketiga kebijakan ini betul-betul dilaksanakan. Kemudian di sini juga ada Bapak Ibu ya info dari kado dari Nadiem Makarim untuk guru honorer Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan Mendikbudristek Nadiem Makarim ya memberikan kado untuk guru honorer. Dia mengungkapkan total sebanyak 600.000 guru honorer diangkat menjadi P3K akhir tahun ini.
Kebijakan tersebut, kata Menteri Nadiem, sebagai langkah pemerintah Bapak Ibu ya, untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Kami terus memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Akhir tahun ini sudah 600.000 guru honorer diangkat P3K, kata Mas Nadiem, sapaan akrab Nadiem Makarim dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional HGN tahun 2022 di Jakarta. Jadi akan ada 600.000 guru honorer ya diangkat P3K akhir tahun ini Bapak Ibu. Nah, di sini juga dikatakan dalam upaya ini ujarnya masih banyak hal yang perlu disempurnakan ya. Oke, dia mengajak dukungan pemerintah daerah untuk bergotong royong agar target 1 juta P3K guru itu bisa segera terwujud. Menteri Nadiem juga mengajak semua guru agar terus berinovasi, menciptakan perubahan dan kebaharuan untuk melompat ke masa depan. Selama 3 tahun terakhir telah melepaskan jangkar dan membentangkan layar kapal berupa terobosan. Nah, tentunya dengan adanya upaya dari Kemendikbud ya dalam upaya target 1 juta P3K guru, ini masih menjadi target utama ya dari Kemendikbudristek, bagaimana mewujudkan target 1 juta P3K guru bisa segera terwujud. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu ya, dengan adanya 3 paket kebijakan ini itu betul-betul bisa mengcover 100% untuk P1 tanpa formasi. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silahkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu simak penjelasan langsung dari Mas Nadiem Makarim ya. Jadi Bapak Ibu silahkan langsung cek beritanya di sini. Terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Jika pada bulan Maret tahun depan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut. Poin kedua, kami telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Bahkan tidak boleh untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan, hanya untuk guru P3K untuk tahun depan. Dan ketiga, anggaran bagi guru ASN P3K hanya akan ditransfer ke Pemda setelah guru-guru honorer tersebut diangkat Bapak Ibu. Ini adalah 3 kebijakan yang akan mendorong dan mengakselerasi janji kami untuk memastikan kesejahteraan guru di negara ini terjamin. Yang saya hormati Bapak Presiden, inilah komitmen kami yang akan terus kami jaga dan kuatkan untuk selalu berada di sisi guru. Kami juga terus berupaya untuk mendorong pemerintah daerah agar juga berpihak kepada guru, sebab keberhasilan kita akan mewujudkan cita-cita SDM unggul yang berada di tangan guru. Dengan juga restu Pak Presiden, terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Jika pada bulan Maret tahun depan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut.